Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Warga yang mudik di Merauke berdesakan di kapal Muyu. Warga berdesakan antri bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke. Jelang Natal harga beras di Mimika turun, malah cabai mahal. Kabar gembira bagi warga Mimika, karena harga beras premium di pasaran sudah mulai turun. Walaupun penurunan harga tidak besar, tetap menolong warga yang saat ini menyambut Natal dan Tahun Baru. Saat ini harga beras premium Rp15.000, bahkan ada yang menjualnya Rp13.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga beras premium karena permintaannya kurang. 25, tapi kita masih jual beras karena harga karung ya. Kita beli karung juga, jadi karung ada yang 3.000, ada yang 2.500, 2.500 per lembah, belum benang lagi. Makanya kita pikirkan di situ, jadi kita hitungkan semua kalau masih 15 mungkin dapatnya sedikit saja. Namun sayang, penurunan harga beras tidak dibarengi cabai. Harga cabai rawit malah dijual mahal Rp150.000 per kilogram, padahal pekan lalu hanya Rp130.000 per kilogram. Sekarang ada turun dari sekarang. Sekarang kita ambil 170. Kalau yang kemarin 130, 135. Sudah turun. Sekarang per kilonya jual berapa? Kita jual sekarang per kilonya 130. Oh, 140. 130 sekarang, kalau 40 kemarin, 2 hari. Ini hari turun. Karena ada kiriman masuk. Mahalnya kenapa? Karena memang pasokan tidak ada. Orang memang di sini. Kemarin ada kiriman masuk banyak. Jadi kiriman kemarin 110 dapat $1. Kalau 2 bulan ini kita betul-betul parah dari pasar murah tuh. Ini di pasar murah kan 70. Sedangkan kita ambilkan di luar 75, 80. Pasar murah dia cuma jual 70. Sekarang kita jualkan 90. Kita ambilnya 75, 80. Kenapa bisa naik sampai semua? Tidak ada kosong. Itu punya ada kiriman masuk ini kita ambil sedikit. Rasanya seperti 3.000, 5.000. Sekarang mahal. Jeruk sekarang yang naik daun ini, jeruk ikan, jeruk purut, jeruk. Tidak hanya naik, beberapa bahan pokok bahkan mengalami kekosongan akibat kemarau sehingga mempengaruhi hasil panen. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dampak kemarau panjang yang melanda Merauke masih terasa hingga saat ini. Hasil panen padi di beberapa sentra pertanian seperti kawasan Semangga, Kurik, Tanah Miring, hingga Kejagebob tidak maksimal. Akibatnya petani tidak memiliki stok beras yang cukup dan mereka enggan menjual cadangan beras yang mereka miliki ke pedagang sehingga memicu kenaikan harga beras. Pedagang beras di Jalan Air Masu Merauke mengaku biasanya membeli beras dari petani kisaran Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp13.000 per kilogram atau naik rata Rp500 hingga Rp1.000. Itu harga datangkan dari luar itu masih ada sampai sekarang, dari Makassar tidak ada lagi habis. Sudah habis. Sudah habis ya? Iya. Ini beras lokal semua? Beras lokal semua Merauke punya. Nah rata-rata diambilnya dari petani itu sampai berapa per kilo itu? Kalau biasanya kita ambilnya 12.000. 12.000 ya? Iya. Tadinya berapa itu? Sekarang sudah 13. 13 sekarang ya? Iya. Jadi memang tambah sulit. Tapi stoknya banyak di petani? Kurang. Kurang ya? Iya. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik karena pasokan yang berkurang dari petani, khususnya beras lokal jenis Ciliwung, Mambramo, dan Inpari 12. Kenaikan harga beras ini tentu sangat disayangkan ketika warga Merauke sedang bersiap merayakan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, pengiriman paket melalui Pos Indonesia Kantor Jayapura
jumlahnya menurun. Pengiriman paket melalui jasa kantor pos turun sekitar 9% dibanding tahun 2022. Penurunan pengiriman paket ini disebabkan berkurangnya minat masyarakat ke kantor pos untuk mengambil paket. PT Pos Indonesia menargetkan bulan Desember menerima 11 miliar rupiah. Nah, untuk progres persiapan Nataru itu sudah kita mulai di awal bulan Desember. Nah, sementara ini masih berjalan ya, laporannya juga baru nanti akan minggu-minggu ini akan kita cek lagi. Tapi secara keseluruhan sih dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 dengan 2023 secara keseluruhan memang kami masih mengalami penurunan. Nah, dari KCU Jayapura sendiri itu membawahi 5 kantor cabang, mulai dari Timika, Nabire, Manokwari, Biak, Sorong, Merauke ya. Jadi memang secara keseluruhan kami masih dibanding dengan tahun lalu masih ada penurunan sekitar 9,6 lah, 9,6%. Iya. Ini disebabkan apa ini, Pak? Nah, ini banyak sih penyebabnya mungkin. Kemudian mungkin dengan adanya pesaing-pesaingnya, tapi kompetitor. Jadi tapi mau tidak mau kami harus menghadapi itu, bersaing, menghadapi dan memberi pelayanan yang terbaik. Untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman paket Natal, PT Pos Indonesia membuka layanan tiap hari hingga pukul 8 malam. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.